Pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Hari ini istri Doni Salmanan kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dan langsung saja, lalu apa tanggapan perencana keuangan terkait fenomena flexing dan apakah flexing bisa dijadikan tindak pidana? Sudah bergabung bersama kami Safir Senduk, perencana keuangan. Selamat sore Mas Safir. Selamat sore Mbak April. Baik, Mas Safir, Anda sebagai perencana keuangan, apa pendapat Anda mengenai fenomena flexing ini? Ya, jadi kalau saya lihat ini flexing ini sebetulnya bisa jadi perilaku pribadi gitu ya. Bisa juga karena memang dia ingin mempromosikan sesuatu atau ingin membrandingkan sesuatu. Oke. Tetapi yang sering kali saya lihat adalah bahwa flexing yang ada di sosial media ini itu sudah jelas adalah dia kepingin melakukan branding. Ujung-ujungnya dia ingin jualan sesuatu, dia mempromosikan sesuatu. Ini sebagai contoh misalnya yang baru saja dijadikan tersangka kemarin itu di Bandung, dia pernah menyawer seorang YouTuber karena si YouTuber itu main games dan dia sawer dengan angka 1M. Ini sebetulnya sudah kelihatan ini branding banget. Ini karena angka sawer itu sangat berlebihan. Atau kadang-kadang dia mengikuti acara lelang kaos yang tujuannya untuk disumbangkan, tapi angkanya juga sangat-sangat besar, dan ini sangat terlihat bahwa flexing yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk branding, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya, orang yang berhasil, dan kalau Anda ingin seperti saya, Anda harus ikuti produk yang saya promosikan. Baik, sekarang pertanyaannya adalah Mas Safir, kalau kita tadi dikatakan terplanning begitu ya, berarti kan sudah ada rencana sebelum melakukan flexing ini. Apakah termasuk dalam perencanaan keuangan sebenarnya kegiatan ini? Tidak. Yang namanya perencanaan keuangan itu adalah begini. Jadi biasanya di masyarakat kita seringkali muncul sebuah konotasi bahwa yang namanya kekayaan itu selalu dilihat dari kepemilikan benda. Jadi makin banyak kepemilikan benda yang dimiliki oleh seseorang dan makin mahal harganya, maka secara otomatis kita orang Indonesia seringkali menyebut dia kaya. Saya kasih contoh Mbak April. Kita misalkan jalan ke sebuah tempat gitu ya. Kemudian kita lihat ada sebuah rumah besar, kemudian kita lihat mobilnya bagus-bagus gitu ya. Ada 3-4 mobil bagus-bagus. Terus owner rumahnya keluar dengan tas branded dan lain sebagainya. Kita orang Indonesia seringkali menyebut dia itu orang kaya, betul ya? Padahal secara financial planning, kekayaan seseorang ternyata itu tidak dilihat dari kepemilikan bendanya. Kenapa? Karena benda yang dimiliki oleh orang tersebut itu semuanya barang konsumtif yang nilainya menurun. Tetapi kekayaan itu justru dilihat dari sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Investasi dia. Apakah dia punya saham? Apakah dia punya reksadana? Apakah dia punya obligasi? Apakah dia punya properti yang disewakan? Apakah dia punya aset kripto yang di stakingkan dan lain sebagainya? Yang semua itu justru yang nggak kelihatan, tapi secara financial planning justru dari situlah kekayaan diukur, bukan dari kepemilikan benda yang dipertontonkan oleh seseorang. Baik, kalau kita bicara soal merencanakan keuangan dari sisi pengusaha, Mas Safir, yang kita ketahui adalah kalau pengusaha ini pasti dia membentuk brand untuk mungkin produknya atau image dari dirinya sendiri untuk menarik kepercayaan dari masyarakat. Nah, apakah flexing ini dijadikan sesuatu yang lumrah untuk hal itu? Yang lucu adalah, bahkan yang menyedihkan adalah, pernah ada satu survei yang mengatakan bahwa ternyata flexing itu membuat tingkat kepercayaan atau orang itu menoleh lebih banyak menjadi sekitar 60%. Jadi flexing membuat lebih banyak orang itu menoleh kepada orang yang melakukan flexing ya. Menoleh itu artinya adalah mereka jadi menaruh perhatian, ini apa ya? Apa yang dilakukan orang ini? Kenapa dia bisa punya kekayaan yang seperti ini gitu. Saya sih cuma kasih pesan saja bahwa kalau Anda melihat seseorang yang tiba-tiba mungkin 2, 3, 4 tahun lalu sepertinya kok nggak pernah kedengeran namanya, dia sepertinya bukan siapa-siapa, kemudian mungkin pekerjaannya dirasa mungkin dia seorang karyawan biasa dan lain sebagainya, tapi kok dalam 3-4 tahun dia bisa punya kekayaan yang luar biasa, jangan kagum dulu, lihat dulu latar belakangnya, apa yang membuat dia bisa seperti itu. Dan pesan saya adalah jangan gampang percaya. Jadi kalau ada seorang pengusaha misalnya, kalau dia mungkin sering melakukan flexing, mungkin tujuannya adalah ternyata mungkin dia juga menjual konsep bisnisnya dalam bentuk franchise. Misalnya saya dari dulu beberapa kali juga melihat banyak pengusaha yang ingin memfranchisekan usahanya, dia juga melakukan flexing. Saya bilang kalau Anda seperti itu, maka orang yang ikut menjadi mitra bisnis Anda, maka kualitas orang-orang yang ikut di bisnis Anda itu juga jelek. Kenapa? Karena mereka join karena ada flexing. Jadi kualitas orang yang ikut jadi jelek juga, saya pikir begitu. Tapi tidak dipungkiri itulah yang ada di benak masyarakat orang Indonesia begitu ya, karena tolak ukur kesuksesan adalah kepemilikan barang.
Betul, betul, betul. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena orang yang melakukan flexing itu berpikir begitu. Kenapa? Karena dia sendiri juga beranggapan demikian. Dia sendiri juga beranggapan bahwa kesuksesan seseorang itu diukur dari kepemilikan benda. Makanya saya himbau juga adalah daripada seperti itu, daripada lakukan flexing, mendingan berikan edukasi. Berikan edukasi tentang bagaimana caranya bisa punya usaha yang berhasil, bagaimana caranya supaya Anda bisa seperti saya. Ini loh tips-tipsnya seperti ini. Bukan flexing melulu. Dan saya setuju dengan yang dikatakan Pak Tuan Guru Bajang tadi, bahwa daripada flexing kekayaan, mending yang diflexingkan adalah prestasi, atau kalau tidak mau prestasi yang diflexingkan, ya udah flexingkan kiat-kiat yang mungkin pernah Anda lakukan untuk bisa berhasil. Jadi flexing bisa bentuknya apa saja ternyata ya, tidak hanya menyombongkan kepemilikan barang saja. Lalu Mas Safir, terakhir apa sih yang harus dilakukan masyarakat Indonesia yang masih tertanam dengan baik begitu, bahwa kalau melihat kesuksesan orang adalah kepemilikan barang yang banyak dan juga hidup bermewah-mewahan? Nomor satu adalah ketahuilah bahwa kalau Anda melihat seseorang yang punya banyak sekali benda, kemudian harga benda juga mahal-mahal, ketahuilah bahwa semua benda tersebut adalah barang konsumtif yang dalam financial planning semua itu nilainya menurun. Semua nilainya menurun. Anda beli kendaraan semahal apapun nilainya menurun ya, kecuali kalau dia dibuat terbatas. Tapi secara umum dia nilainya menurun. Kemudian Anda beli baju yang serba mahal, semua nilainya menurun gitu ya. Bahkan saya seringkali melihat begini, kalau seseorang terlalu fokus membeli barang konsumtif sampai sangat banyak jumlahnya, maka yang ditakutkan bahwa orang itu justru uangnya nggak muter, uangnya tidak berputar di investasi. Kenapa? Karena dia fokus membeli barang konsumtif. Dan selalu saya bilang bahwa kalau orang itu fokus di investasi, maka barang konsumtif yang dia beli juga tidak akan terlalu branding seperti itu, tidak akan terlalu mahal seperti itu, karena dia fokusnya pada investasi. Jadi saya menghimbau buat mereka yang masih sangat mengagumi orang lain yang melakukan flexing, ketahuilah bahwa barang-barang yang dimiliki seseorang, kebendaan itu, semua itu adalah barang konsumtif yang nilainya menurun, dan kekayaan seseorang tidak dilihat dari kepemilikan barang konsumtifnya, tapi dilihat dari seberapa banyak investasi yang kita punya. Baik, tapi terakhir bisa ya dirubah pola pikir orang Indonesia karena kasus atau peristiwa ini, Mas Safir? Betul, sangat bisa. Dan saya pikir saya sudah melihat minggu-minggu ini, bahkan sejak minggu lalu, banyak sekali para crazy rich itu sudah pada tidak kedengeran lagi suaranya. Baik. Jadi ini menjadi pelajaran tersendiri ya bagi mereka-mereka yang selama ini melakukan flexing. Mas Safir, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu bersama kami. Sehat selalu Mas Safir, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.